Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur atau ciri-ciri dan juga contoh dari teks narasi cerita fantasi. Setelah anak-anak tadi sudah membaca mengenai pengertian dan juga struktur dari teks narasi cerita fantasi, mari kita simak pembahasan ciri-ciri dan contoh berikut ini. Baik, ciri-ciri atau unsur cerita fantasi yang pertama yaitu ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Nah, cerita ini mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Nah, cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif dari yang dihasilkan oleh sang penulis. Ciri yang kedua yaitu ide cerita. Ide cerita ini terbuka terhadap daya hal penulis atau tidak dibatasi oleh realitas dalam kehidupan nyata. Ciri yang ketiga menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Rangkaian peristiwa cerita dalam fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri keempat menggunakan tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tokoh ini memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ciri kelima bersifat fiksi. Karena cerita fantasi bersifat fiksi atau fiktif, yaitu bukan kejadian nyata. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Dan ciri yang terakhir, keenam, yaitu menggunakan bahasa yang bervariatif. Penggunaan sinonim dan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, yaitu bukan menggunakan bahasa formal. Nah, setelah menyimak ciri-ciri atau unsur-unsur dari teks narasi cerita fantasi tadi, mari kita simak contoh berikut ini. Cinderella. Cinderella adalah seorang gadis piatu. Meskipun ibunya telah tiada, Cinderella hidup bahagia bersama ayahnya. Namun, kebahagiaan Cinderella berakhir setelah ayahnya menikah lagi. Ibu dan saudara tirinya kerap kali memperlakukan Cinderella layaknya pembantu ketika ayah Cinderella pergi. Dan penderitaan Cinderella semakin menjadi setelah ayahnya meninggal. Cinderella diperlakukan seperti pembantu dan tidak pernah diperbolehkan keluar rumah, termasuk menghadiri pesta kerajaan. Di tengah-tengah harapannya menghadiri pesta, muncul ibu peri yang mengubah Cinderella bak seorang putri raja. Saat datang ke pesta, pangeran pun jatuh hati. Namun setelah Cinderella diperingatkan ibu peri untuk pulang sebelum jam 12, Cinderella menolak keinginan pangeran untuk terus berdansa dengannya. Alhasil, sepatu kaca milik Cinderella tertinggal. Pangeran yang jatuh hati dengan Cinderella mencari ke seluruh pelosok negeri untuk mengetahui pemilik sepatu tersebut. Berkat kesabaran dan kebaikannya, nasib Cinderella berubah. Ia dapat mencoba sepatu kaca yang memang miliknya, lalu menikahi pangeran. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Wah, sangat luar biasa sekali tadi contoh dari teks narasi cerita fantasi, yaitu Cinderella. Nah, siapa sih yang belum tahu dari cerita ini? Anak-anak pasti tahu kan? Nah, seperti itulah contoh dari cerita fantasi.
Tadi juga sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri teks narasi cerita fantasi. Selanjutnya, anak-anak coba buka kembali materinya. Akan ada pembahasan mengenai langkah-langkah membuat teks narasi cerita fantasi. Setelah menyimak dan mempelajarinya, coba anak-anak membuat sebuah cerita fantasi sesuai dengan imajinasi kalian. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.